Karena tingkat kecanduannya itu mirip dengan narkoba. Perilakunya juga mirip dengan pengguna narkoba. Tapi yang namanya judi ya, kan ada bandar. Lo main lawan bandar. Bandarnya bikin semacam sistem. Lo yakin bisa menang? Masalahnya yang menjadi pertanyaan kita, ketika trennya naik terus, PPATK mencium data ini, sudah tahu data ini. Kok kenapa baru woro-woro sekarang? Kalau baca berita tentang korban-korban judi online, kita miris banget loh. Terakhir kita dengarkan kemarin, seorang anggota kepolisian, istrinya, membakar suaminya yang juga anggota kepolisian, gara-gara suaminya keracunan judi online. Atau katakanlah punya kebiasaan main judi online. Dan kisah-kisah kayak gitu tuh banyak banget. Ada suami yang punya anak 3, kemudian rumahnya itu sampai digadaikan demi main judi. Lo bayangin, fenomena kayak gini bukan fenomena yang menyenangkan, pasti menyedihkan. Karena dari data PPATK misalnya, menghitung ada sekitar 3 juta orang yang terlibat permainan judi online. Dan dari 3 juta orang itu, total putaran dananya sampai tahun 2024 ini mencapai 600 triliun rupiah. Lo bayangin 600 triliun itu bisa bangun ibu kota loh. Duitnya dari mana? Duitnya dari masyarakat kita yang sebagian besar yang terlibat dalam perjudian itu adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi memang suasananya sudah sangat mengkhawatirkan. Ya sih, kita nggak bisa bilang bahwa wah ini salah siapa, ada masyarakat yang kecanduan judi, lalu mereka mempertaruhkan segalanya, sampai kemudian mempertaruhkan harta yang paling berharga, keluarga, dan keluarganya kucar-kacir, nggak peduli sama keluarga hanya karena kecanduan. Dan yang lebih parah, yang terlibat atau yang main itu bukan cuma masyarakat biasa, bahkan aparat, PNS juga kedapatan kena racun judi online. Barangkali ya, mereka teriming-imingi oleh kemenangan dengan cara yang gampang, cuma klik-klik, kemudian dapat duit banyak. Tapi yang namanya judi ya, kan ada bandar. Lo main lawan bandar. Bandarnya bikin semacam sistem. Lo yakin bisa menang? Gua nggak yakin. Kenapa? Karena ya bandar kan nggak mau rugi. Mereka yang bikin sistemnya, mereka yang bikin permainannya, artinya ketika lo main, lo pasti kalah. Nggak mungkin menang. Ya mungkin sesekali menang untuk menyenangkan hati, agar lo bawa duit lebih banyak lagi untuk main lagi. Persoalannya, kalau duit 600 triliun itu terserap ke judi online, masalahnya bandar-bandar judinya bukan di Indonesia. Rata-rata di luar negeri. Dan kita rame-rame patungan untuk memperkaya orang di luar negeri. Lalu Pak Jokowi kemarin bikin Satgas Judi, Pemberantasan Judi Online, diketuai oleh Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, kemudian di bawahnya ada 2 wakil, yang satu Kapolri, Pak Listio Sigit, satunya lagi Kominfo, Pak Budi Ari. Tapi persoalannya, bisa nggak sih diberantas? Nah ini persoalan menurut gua. Kenapa? Iya, di Indonesia perjudian dilarang undang-undang. Sehingga siapapun yang kedapatan main judi, itu bisa dikenakan hukuman, bisa ditangkap. Siapapun yang buka perjudian, bisa diberangus langsung. Kalau bandarnya ada di luar, nah itu gimana? Apalagi, belum tentu loh negara yang menjadi tempat server-server judi online itu punya undang-undang yang juga melarang judi. Akibatnya apa? Nah, ini kan persoalannya. Kita nggak bisa ngirim misalnya nota kepolisian, itu ada penjahat yang korbannya orang-orang Indonesia main judi.
Terus negara yang kita kirim misalnya bilang, halo, di sini judi nggak apa-apa, nggak melanggar aturan, ini kejahatannya dari mana ya? Kan jadi problem serius. Nah, karena itu barangkali salah satu tugas penting dari Satgas ini adalah merekomendasikan bahwa judi online itu termasuk kejahatan transnasional seperti kejahatan jual beli narkoba dan lain-lain. Kenapa? Karena ya itu dia, korbannya udah terjadi dan kebanyakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Itu yang pertama yang harus dilakukan menurut gua, bukan cuma sekedar mengirimkan SMS nasihat, lo main judi dosa, lo nggak boleh main judi karena itu adalah perbuatan setan, atau SMS seperti bunyi lagunya Rhoma Irama, judi, tet, menjanjikan kemenangan. Kalau cuma kayak gitu, orang yang udah keracunan judi, ya nggak akan mempan. Itu yang pertama. Yang kedua, mau tidak mau, kan juga ada video-video, Kominfo misalnya, pernah sangat serius untuk memblokir semua situs-situs porno. Ya kan? Sehingga kemudian situs-situs itu terblokir dan setiap hari ketika muncul situs baru, Satgas Kominfo bergerak untuk memblokir. Satgas Kominfo bergerak untuk memblokir. Nah, kalau misalnya Kominfo serius, perlakukan juga situs-situs judi kayak gitu tuh. Iya sih emang kucing-kucingan terus. Ketika diblokir satu, tumbuh lagi, blokir satu, tumbuh lagi. Tapi mau nggak mau, apalagi harus kita lakukan? Sambil menyadarkan masyarakat tentang bahayanya menghayal kaya raya dengan cepat, menyadarkan masyarakat, halo, lo nih masyarakat biasa, kita nih masyarakat biasa. Jangan bermimpi umur baru 29 tahun hartanya sudah 94 miliar. Itu bukan kita, itu anak penggede yang bisa kayak gitu, anak presiden yang bisa kayak gitu. Kita masyarakat biasa, kalau mau dapat rezeki, kerja. Kalau mau dapat tambahan kenyamanan, lo harus kerja lebih keras. Itu yang harus kita sadarkan terus-menerus. Dan tentu saja bukan cuma sekedar Kominfo, para pendakwah, para kiai, atau guru-guru, dan lain sebagainya, itu punya tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi lagi kepada masyarakat, kepada anak didiknya, kepada jemaahnya, agar orang ngelihat ini sebagai bahaya serius. Dan kampanye untuk memerangi ini harus dilakukan secara serius. Bukan cuma sekedar dadakan aja, kagetan. Wah, gara-gara ada kasus aparat membakar suaminya, lalu dibikin lagi Satgas. Padahal kan kasus ini sudah lama. Duit 600 triliun itu nggak tiba-tiba jegleng. Berlangsung dari tahun 2017 dan trennya naik terus. Masalahnya, yang menjadi pertanyaan kita, ketika trennya naik terus, PPATK mencium data ini, sudah tahu data ini. Kok kenapa baru woro-woro sekarang? Yang kita khawatirkan kan, seperti yang disampaikan oleh salah seorang anggota DPR, jangan-jangan ada oknum petinggi ke, oknum ASN ke, oknum aparat ke, yang memanfaatkan perkembangan judi online ini sambil di backup karena mereka mau dapat cuan dari situ, karena mereka mau juga dapat untung. Mereka merampok rakyat dengan cara seperti itu, lalu mereka dalam tanda kutip mendapat kekayaan yang luar biasa, 600 triliun coy. Uang kemarin kerugian tambang saja cuma 270 sekian triliun. Ini 600 triliun putarannya. Lo bayangin berapa besarnya kekayaan kita yang dikeruk. Ya, masyarakat ada problem. Mimpi, pingin cepat jadi sultan, main iseng-iseng, mudah-mudahan dapat iseng-iseng berhadiah. Barangkali itu fenomena yang terjadi dan perlu ada gerakan serius untuk menyadarkan masyarakat. Yang kedua, aparat lah. Kalau ada aparat yang terlibat dalam kasus-kasus seperti ini,
Sama aja kalau ada aparat yang terlibat dalam narkoba misalnya, jadi backup bandar narkoba, agak serius lah, ditangani lebih serius, ambil orangnya, lacak hartanya, bikin kenakan undang-undang pencucian uang, biar pada kapok, ambil ke negara semua. Dan tentu saja perang ini bukan perang sebentar, karena itu tadi ada perbedaan hukum antara di Indonesia dengan di negara-negara yang barangkali servernya jadi legal di sana, karena di sana nggak ada undang-undang yang mengharamkan judi. Itu problem serius dan nggak gampang menurut gua. Tapi fenomena masyarakat yang makin gila-gilaan uang yang berputar di judi online. Tahun 2017 itu paling-paling baru 500 miliar lah, atau 100 miliar awal-awal. Tetapi tahun 2024 itu gila-gilaan naiknya. Bisa ratusan kali lipat. Mestinya kan terdeteksi sejak awal. Mestinya kan diperangi sejak awal. Kita nggak tahu apakah ini juga masuk ke politik dananya, atau masuk kemana, kita nggak tahu. Kalau itu yang terjadi, kasihan banget rakyat kita. Artinya apa? Artinya kita dikeruk rame-rame untuk dibodohi dengan mimpi-mimpi cepat jadi sultan. Udahlah, kita rakyat biasa, kita bukan anak menteri, kita bukan anak presiden. Kalau mau dapat duit, kerja. Cuma itu alasannya. Nggak bisa lo jadi sultan buru-buru dengan cuma klak-klik doang. Yang kayak orang, kita semua susah. Ingetin tetangga, ingetin temen, ingetin keluarga kita. Kasih tahu, jangan lo masuki wilayah ini. Karena tingkat kecanduannya itu mirip dengan narkoba. Perilakunya juga mirip dengan pengguna narkoba. Sampai jual rumah, sampai jual motor, mobil emaknya, sampai nyolong untuk menikmati permainan judi online. Sama kan dengan para pengguna narkoba yang udah sakau, akhirnya nipu, nyolong, nyusahin orang tuanya, nyusahin keluarganya. Dan itu banyak terjadi di sekitar kita. Sekali kita kejebak, lo masuk dalam lingkaran yang terus-menerus nggak ada henti-hentinya. Oke? Pemerintah, kita berharap kerja lebih keras dan semua kita bertanggung jawab untuk saling ngingetin. Jangan deh masuk ke situ karena lo akan terjebak. Hidup lo akan hancur kalau lo mempertaruhkan sesuatu yang pasti kalah. Gue katakan sekali lagi, pasti kalah. Gak ada yang menang di judi online. Pasti kalah. Gue Koko tadi. Terima kasih.